yaitu dalam kitab Yehezkiel 43. Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Kitab Yehezkiel 43 bertajuk Tuhan kembali ke bait suci dalam kemuliaan. Nah, di sini ketika saya membaca firman Tuhan ini, sungguh jelas, sungguh nyata, kita memperhatikan sekali lagi firman Tuhan mengatakan dari sebelah timur. Dalam nama Bapa Yahweh saya membacakan firman Tuhan ini. Lalu dibawanya aku ke pintu gerbang, yaitu pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Sungguh kemuliaan Allah Israel datang dari sebelah timur, dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Yang kelihatan kepadaku itu adalah seperti yang kelihatan kepadaku ketika ia datang untuk memusnahkan kota itu, dan seperti yang kelihatan kepadaku di tepi sungai Kebar. Maka aku sembah sujud. Sedang kemuliaan Tuhan masuk ke dalam bait suci melalui pintu gerbang yang menghadap ke sebelah timur. Roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pelataran dalam. Sungguh bait suci itu penuh kemuliaan Tuhan. Lalu aku mendengar dia berfirman kepadaku, dari dalam bait suci itu, orang yang mengukur bait suci itu berdiri di sampingku, dan ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, inilah tempat takhtaku, dan inilah tempat tapak kakiku. Dan disinilah aku akan diam di tengah-tengah orang Israel untuk selama-lamanya, dan kaum Israel tidak lagi akan menajiskan namaku yang kudus, baik mereka maupun raja-raja mereka, demikian persundalan mereka, atau dengan mayat raja-raja mereka yang sudah mati." Nah, demikian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yehezkiel ini sudah digenapi. Tuhan sudah datang. Kemuliaan Tuhan sudah masuk ke dalam bait suci. Apa itu bait suci? Tidak lain tidak bukan tubuh casing anak manusia di mana Roh Kudus berdiam. Anak-anak manusia yang di akhir masa ini, bukan bait suci di sini bukan merujuk kepada bangunan gedung gereja itu Bapak Ibu, tetapi bait suci yang sesungguhnya seperti mana yang dituliskan dalam firman Tuhan di dalam Korintus itu adalah tubuh kita, tempat kediaman Roh Kudusnya Tuhan. Disitulah terpancar kemuliaan Tuhan, yaitu warna-warni, yaitu nur, cahaya hati yang dipancarkan itu. Dan dikatakan di dalam ayat 7, Tuhan berfirman kepada Nabi Yehezkiel pada waktu itu, "Hai anak manusia, inilah tempat takhtaku, dan inilah tempat tapak kakiku." Tuhan sudah turun, tapak kakinya sudah turun pada saat ini di dalam tubuh wadah casing Bapak Iman Lagu, Pak Ditya Nugrahanto, mempelai ilahinya Ibunda Fe. Dia berdiam di antara kita, umat manusia yang sedang berlaku pada saat ini. Namun hanya sedikit orang yang dapat menerima dan menanggapi akan hal ini. Karena mereka melihat Israel yang di Timur Tengah. Karena mereka melihat Israel yang jauh-jauh di sana. Banyak selubung yang menutup pikiran mereka, hati mereka, dan mereka tidak dapat menerima rahasia firman Tuhan ini ketika dibukakan. Karena yang membukakannya bukanlah hamba-hamba Tuhan yang punya sijil Alkitab, punya sijil teologia, tetapi orang-orang yang tidak punya apa-apa. Maka digenapilah firman Tuhan, bahwasanya Tuhan berkenan memakai orang yang rendah hati, orang yang tidak dianggap, orang yang bodoh, orang yang tidak punya title apa-apa, tetapi orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, takut akan Tuhan, orang-orang yang duduk di kaki Tuhan, membayar harga, berpuasa, berdoa, mencari rahasia-rahasia Tuhan di penutupan zaman ini, maka kepada mereka dibukakan segala rahasia itu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan, berbahagialah semua anak-anak Tuhan yang sudah melihat akan kebenaran ini. Menjadi tugas bagi kita semua untuk sama-sama bersaksi, menyatakan hal ini kepada dunia, karena masih ramai lagi Bapak Ibu, mereka yang ada di luar sana, yang tidak mengetahui akan hal ini. Sungguh kasihan, pada saat ini murka Tuhan sedang berjalan. Mereka masih menanti-nantikan kedatangan Tuhan di awan-awan. Padahal Tuhan sudah datang berinkarnasi menjadi manusia, dan mereka tidak mengetahui hal ini. Semoga kiranya kita semua diberikan keberanian, diberikan urapan yang roh yang perkasa untuk membuka mulut kita, menyatakan hal ini kepada dunia, baik kepada keluarga kita, baik kepada saudara-saudari kita, maupun kepada siapapun juga. Karena ini suatu proyek ilahi, suatu rahasia Tuhan.
yang kita nampak, yang kita sudah responi, dan kita sudah melihatnya sedang berlaku pada ketika ini. Sungguh kasihan jika mereka yang masih mengatakan, itu bukan murka Tuhan, itu hanya peringatan, itu hanya berlaku di luar sana. Tetapi sebenarnya murka Tuhan sedang nyata berlaku. Apa yang Pangeran Ilahi Pak Ditya Nugrahanto lakukan pada saat ini, dia hanya berfirman, yaitu berkata-kata. Dia hanya menyebutkan nama-nama negara yang akan menerima murka Tuhan, maka itu akan segera terjadi. Itulah yang dikerjakan olehnya pada hari-hari ini, yaitu sedang menghakimi dunia ini. Haleluya, terpujilah nama Tuhan.